Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, mahasiswa semester 2 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan isi bacaan dari sebuah buku yang telah selesai saya baca di aplikasi Perpustakaan Nasional atau IPUSNAS, yaitu buku yang berjudul All the Bright Places, atau dalam bahasa Indonesia berarti tempat-tempat terang. Pertama-tama saya akan memaparkan identitas buku terlebih dahulu. Buku ini adalah sebuah novel yang berjudul All the Bright Places, atau dalam bahasa Indonesianya berarti tempat-tempat terang. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal asal Amerika, yaitu Jennifer Niven. Buku ini memiliki tebal sebanyak 400 halaman. Di Indonesia, buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2017 dengan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Angelique Zaizai. Sinopsis dari buku ini yaitu menceritakan tentang hubungan sepasang remaja SMA yang tidak biasa. Theodore Finch, cowok yang terkenal dengan sebutan si aneh seantero sekolah dan terobsesi dengan kematian, bertemu dengan Violet Marquis, cewek yang terkenal di sekolahnya dan menjadi pemurung setelah kepergian kakaknya. Mereka bertemu dengan cara tidak biasa di sebuah langkan menara lonceng di sekolah, di mana pada saat itu keduanya sama-sama berniat akan mengakhiri hidup, namun batal karena saling menyelamatkan satu sama lain. Setelah kejadian tersebut, keduanya menjadi semakin dekat karena terlibat dalam satu tim dalam sebuah proyek kelas geografi Amerika yang mengharuskan mereka untuk berkelana mengelilingi Indiana. Karena proyek tersebut, Violet menyadari sesuatu, bahwa Finch tidaklah aneh seperti yang orang-orang katakan. Violet dapat menikmati hidup ketika bersama Finch, dan ia mulai bangkit dari keterpurukannya berkat Finch. Begitu pula dengan Finch, ia dapat menikmati hidup dan dapat menjadi diri sendiri ketika bersama Violet. Karena proyek berkelana tersebut mengharuskan mereka untuk menghabiskan waktu bersama, masing-masing di antara mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Seiring dengan itu, hidup Violet semakin benderang. Ia bangkit dari keterpurukannya dan mulai kembali menjalani hidup dengan baik. Namun, berbeda dengan Violet, kehidupan Finch semakin meredup karena masalah gangguan kesehatan mental yang diidapnya. Hingga pada akhirnya, Finch ditemukan tewas di sebuah dasar danau. Violet yang mendengar itu harus kembali mengalami luka yang teramat dalam, kehilangan kakaknya dan kehilangan Finch. Violet sangat menyesal kepada dirinya sendiri karena ia tidak dapat melakukan apapun untuk orang-orang yang dicintainya. Ia begitu terpuruk, namun ia kembali akan Finch yang selalu memancingnya untuk bangkit. Akhirnya, Violet mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya dan menjalani hidup dengan baik, meskipun ia harus bersusah payah berdamai dengan luka di hatinya. Menurut saya, kekurangan dari buku ini yaitu terdapat banyak istilah atau nama asing, di mana nama-nama tersebut terdengar asing di telinga saya sehingga saya kurang bisa mengimajinasikannya. Sedangkan kelebihan dari buku ini, menurut saya, buku ini tidak hanya menyajikan satu sudut pandang saja, melainkan buku ini menyajikan dua sudut pandang dari kedua tokoh utama. Hal ini membuat kita menjadi lebih mendalami perasaan dari masing-masing tokoh dan membuat kita bisa begitu menikmati ceritanya. Manfaat yang saya dapat dari membaca buku ini yaitu saya jadi mengetahui tentang masalah kesehatan mental, mulai dari jenis-jenis gangguan mental, gejala-gejalanya, dan bahkan cara si penderita menghadapi gangguan tersebut. Karena dalam buku ini juga menggunakan sudut pandang seseorang yang mengalami gangguan mental.
Pesan yang ingin disampaikan penulis dalam buku ini yaitu tentang betapa pentingnya masalah kesehatan mental. Penulis mengajak pembacanya untuk peduli dengan kesehatan mental dan mau membantu seseorang yang mengidap masalah kesehatan mental. Selain itu, dalam buku ini juga mengandung banyak pesan tentang nilai kehidupan yang mengingatkan pembacanya untuk harus menghargai, menghormati, dan peduli terhadap sesama. Menurut saya, buku ini sangat bagus untuk dibaca, karena buku ini memiliki pesan penting yang terkadang tidak kita pedulikan. Selain itu, penulis juga menyampaikan cerita yang menarik, di mana penulis menuliskan cerita yang manis, namun disertai dengan kegetiran yang membuat cerita ini menjadi seru dan memiliki banyak nilai kehidupan. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca, karena buku ini menyadarkan pembacanya betapa pentingnya masalah kesehatan mental dan juga mengajak pembacanya untuk peduli kepada seseorang yang mengidap masalah dengan kesehatan mental. Sekian laporan isi bacaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam isi laporan maupun dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.